Halo, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada video kali ini, kami akan memberikan beberapa informasi mengenai kesepian yang dirasakan anak dengan pola pengasuhan kedua orang tua yang bekerja, serta ada beberapa tips loh untuk mengatasinya. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Kesehatan Mental Keluarga kelas A1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Menjadi orang tua yang bekerja tentunya memiliki tantangan dan konsekuensi tersendiri bagi tumbuh kembang anak. Handayani 2017 menyatakan bahwa adanya tren orang tua bekerja tentu akan berdampak bagi si anak. Kedua orang tua yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing akan berdampak pada kurangnya perhatian dan sedikitnya waktu kebersamaan antara orang tua dan anak, yang mana hal ini akan mengakibatkan anak berisiko mengalami penyimpangan terhadap tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesepian yang dirasakan pada anak, kelompok kami akan memberikan tips preventif dan kuratif bagi orang tua yang bekerja. Sebelumnya, kalian pernah tahu nggak sih fenomena kesepian yang dirasakan anak dengan orang tua yang bekerja? Nah, kalau kalian belum tahu, mari kita perhatikan berita-berita berikut ini. Dalam beberapa platform berita terkait dengan orang tua bekerja, terdapat dampak negatif yang dirasakan oleh anak, seperti anak akan merasa kesepian, kurangnya dukungan emosional, dan merasa diabaikan. Lalu, kira-kira apa saja sih dampak yang dirasakan oleh anak sehingga bisa memengaruhi hubungannya dalam keluarga? Menurut penelitian yang dilakukan oleh National Society for the Prevention of Cruelty to Children, menghasilkan bahwa dampak pada anak yang ditinggal oleh orang tuanya akan berpengaruh pada kesulitan orang tua untuk memahami perasaan anaknya. Lalu, dalam sesi konseling mengenai kesepian yang dilakukannya pun menunjukkan terdapat sekitar 73% anak perempuan rentan mengalami kesepian daripada anak laki-laki. Sehingga hal yang serupa pun didapatkan oleh studi yang dilakukan Harding 2017, terdapat ribuan anak yang berjuang dengan rasa kesepian karena orang tua mereka terlalu sibuk menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Menurut kalian, kira-kira kenapa ya kok anak-anak dapat merasakan kesepian? Jika ditinjau dari teori kelekatan Bowlby atau yang biasa disebut dengan attachment behavior, di mana pada masa kanak-kanak seorang anak akan membutuhkan figur lekatnya yaitu orang tua. Nah, apabila anak tersebut belum waktunya untuk dipisahkan dari orang tua, maka ia akan merasa cemas dan kesepian. Terkait hal tersebut, jika dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, maka akan berdampak pada tumbuh kembang anak. Teori Bowlby yang terkait dengan separation atau pemisahan menunjukkan apabila pemisahan antara orang tua dan anak dipaksakan pada saat anak berusia 1-3 tahun dengan kurun waktu yang lama dapat memunculkan beberapa tahapan seperti tahap yang pertama yaitu tahap children protest. Pada tahap ini anak mulai menangis dan berteriak mencari keberadaan ibunya. Dan biasanya ia mulai menolak segala bentuk pengasuhan pengganti. Tahap yang kedua yaitu period of despair. Pada tahap ini anak mulai lebih diam dari biasanya, ia kurang aktif dan merasa putus asa. Namun mereka akan tetap mencari keberadaan sang ibu. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap stage of detachment, di mana ketika ibunya kembali, anak akan berperilaku seperti tidak mengenal ibunya. Ia mulai berpaling dan menunjukkan seolah-olah kehilangan minat pada ibunya. Lalu, bagaimana sih cara orang tua mencegah agar anak tidak merasa kesepian saat ditinggal bekerja? Yang pertama, orang tua harus menjalin komunikasi yang efektif dengan anak. Komunikasi efektif yang digunakan oleh orang tua merupakan hal yang penting untuk mencegah terjadinya tingkat kesepian yang dirasakan oleh anak.
terutama oleh orang tua yang bekerja. Apabila kualitas komunikasi tersebut memiliki hubungan yang negatif, maka anak akan rentan merasa kesepian. Yang kedua, titipkan anak kepada orang terdekat, misalnya kakek atau nenek. Penelitian yang dilakukan oleh Kundry dan Pataha 2019 menjelaskan bahwa dampak positif ibu yang bekerja terhadap perkembangan anak dapat dilihat apabila anak dititipkan di tempat penitipan dengan pengasuh yang terlatih. Karena anak akan memiliki interaksi sosial yang baik, perkembangan kognitif yang pesat, dan memiliki kecerdasan motorik yang sesuai dengan tahapan jika dibandingkan dengan anak yang hanya berada di rumah bersama ibunya yang tidak bekerja. Yang ketiga, penerapan pola asuh yang tepat, misalnya pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis memberikan banyak keuntungan bagi orang tua dan anak. Anak akan merasa dihargai dengan sikap demokratis orang tua, sehingga antara anak dan orang tua terjalin komunikasi yang harmonis. Pola asuh yang demokratis dapat ditunjukkan dengan orang tua yang selalu mengekspresikan kasih sayang, seperti memeluk, mencium, memberi pujian, dan melatih emosi. Lalu yang keempat, yaitu meninggalkan anak bekerja saat usia anak sudah cukup untuk mengenal perpisahan. Berdasarkan penelitian Pelcovich 2013, melalui penelitian kohort selama 10 tahun, didapatkan data bahwa ibu yang bekerja sebelum anak menginjak usia 3 bulan akan bermasalah pada perilaku anak seperti anak akan merasa cemas hingga depresi. Nah, lalu jika orang tua sudah terlanjur bekerja, langkah kuratif apa sih yang tepat untuk mengatasi kesepian pada anak? Ya, berikut ini merupakan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kesepian pada anak. Yang pertama, quality time. Saat anak merasa kesepian, hal yang biasa mereka butuhkan adalah perhatian dari orang tuanya, seperti diperhatikan kebutuhannya, diberi kasih sayang, bermain bersama, dan hal-hal lainnya. Sehingga orang tua perlu meluangkan waktu bagi anak. Tidak penting seberapa lama, asalkan waktu tersebut berkualitas. Yang kedua, berikan waktu khusus bersama anak dalam sehari. Hal ini berkaitan dengan manajemen waktu orang tua. Misalnya, dalam sehari orang tua harus meluangkan waktu minimal 2 jam untuk bisa bersama dengan anak. Dalam memberikan waktu khusus tersebut, diharapkan orang tua hanya berfokus menemani anak dalam melakukan aktivitasnya. Yang ketiga, tingkatkan komunikasi dengan anak. Dengan meningkatkan kualitas komunikasi, diharapkan bisa membangun kedekatan antara orang tua dengan anak. Selain itu, dengan berkomunikasi, orang tua dapat memahami apa yang sedang dirasakan oleh anak. Yang keempat, pahami kebutuhan anak. Sebagai orang tua yang sibuk bekerja, orang tua perlu mendengarkan keluhan dan memperhatikan apa yang sedang dibutuhkan oleh sang anak. Yang kelima, berikan pengertian kepada anak tentang pekerjaan orang tua. Dalam tindakan kuratif ini, orang tua perlu menjelaskan tentang pekerjaannya pada anak. Mengapa orang tua butuh untuk bekerja, apa yang terjadi bila tidak bekerja, dan lain-lain. Selain itu, diperlukan juga untuk membuat kesepakatan dengan anak. Kapan orang tua bisa menemaninya, dan kapan waktu untuk berlibur atau berkumpul bersama. Ya, sekian video edukasi dari kelompok kami. Semoga beberapa tips yang kami berikan bisa membantu dalam penerapan pola pengasuhan yang tepat pada orang tua yang bekerja, sehingga anak tidak lagi merasakan kesepian. Terima kasih dan sampai jumpa.